Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mulia, yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, yang telah memberikan kepada kita semua tuntunan, bimbingan, petunjuk kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk berjamaah, nikmat bertolabul ilmi, dan tentu saja nikmat dunia, yakni nikmat kesehatan. Dan mudah-mudahan nikmat kesehatan ini kita pergunakan dalam rangka ketaatan dan ketakwaan kepadanya semata. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita semua amanah jasadiah, ruhiyah, dan itu semua adalah untuk dilaksanakan, dilakukan untuk taat kepadanya. Wa wala wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Afwan. Dan salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas tuntunannya kita semua hadir pada malam hari ini dan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bertolabul ilmi. Salam serta salam pun kita tumpah curahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji hari Ahad malam Senin yang sudah memasuki hari pertama di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 April 2026. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertemuan 2 pekan sekali bersama Al-Ustaz Najmi Umar Bakar hafizahullah taala, di mana beliau yang menyusun kitab ataupun juga buku tentang 50 sebab doa tidak terkabul. Dan pada malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama menyimak bersama-sama tema kita adalah tidak beramal solih sebelum dan saat berdoa. Dan Alhamdulillah, Ustazuna Najmi Umar Bakar Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Antum Alhamdulillah. gimana? Sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat, hanya sedikit sakit gigi. Iya, Ba- syafakallah. Iya, Alhamdulillah. Amin insya Allah Ustaz. Baik, Alhamdulillah kita sudah kurang lebih 2 pekan tidak bertemu ya, di kajian tentang 50 sebab doa tidak terkabul. Dan malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar bersama Ustazuna di topik pembahasan tidak beramal solih sebelum dan saat berdoa. Oleh karena itu, kami langsung saja persilakan kepada Ustazuna untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari ini, di waktu di Indonesia ya, jam 8, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita imani, yang kita lakukan berbagai macam syariat yang ada di dalamnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Lalu kita juga menjauhi berbagai macam larangan-larangannya,
baik perkara yang haram kita jauhi, yang makruh, yang syubhat, ataupun yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Kita berusaha menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, apalagi kita belum lama berpisah dengan bulan Ramadan, ya. Sekarang sudah masuk tanggal tanggal 2 ya, 2 Zulhijjah. Di Indonesia kita sudah masuk waktu tanggal 2 Zulhijjah, karena hari ini atau waktu ini sekarang jam 8 malam di Indonesia, berarti sudah masuk tanggal berikutnya, ya tanggal 2 Zulhijjah. Tidak terasa satu bulan kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Ya tentunya kita berharap tetap berharap agar kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah terus-menerus, dan agar kita mampu bertakwa dan bisa mempertahankan ketakwaan ini sampai datangnya kematian. Karena tujuan ibadah Ramadan selama sebulan kita digembleng, dibina, kita ditempa, kita dilatih, dikarantina ya, untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Harapannya ketakwaan itu kita sudah raih dan bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan kualitasnya sampai datangnya Ramadan di tahun yang akan datang. Nah, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Kita dengan izin Allah kembali akan membahas buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Ya, 50 sebab doa tidak terkabul. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting dan wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada, karena doa merupakan ibadah. Doa merupakan senjata orang-orang beriman, yang mana kita selalu berdoa memohon kepada Sang Pencipta kita, ya pencipta langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah yang mampu untuk mengijabah doa seseorang. Hanya Allah yang bisa untuk memperkenankan permintaan hambanya. Maka doa yang kita panjatkan ini tentunya kita ingin dikabulkan. Ya, untuk kebaikan kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Tapi ternyata Allah tidak berkenan ya mengabulkan permintaan hambanya. Terkadang bukan karena kita lihat hamba tersebut, terkadang mereka ini bukan karena mereka tidak beribadah. Ya, mungkin mereka beribadah, tetapi mungkin ada penghalang-penghalang yang lain yang belum mereka tinggalkan. Penghalang untuk terkabulnya doa. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui kondisi hambanya. Alangkah mudahnya, ringan, gampang, dan enteng sekali untuk Allah kabulkan doa seorang hamba. Tetapi ketika memang Allah melihat hamba tersebut tidak layak memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya doa, maka akhirnya doanya pun tidak dikabulkan. Nah, jemaah sekalian, kita sudah bahas ada 20 sebab ya doa tidak terkabul. Di kajian-kajian yang lalu kita sudah sampai sebab yang ke-20. Nah, hari ini kita masuk sebab yang ke-21. Ya, sebab yang ke-21 dari 50 sebab ya. 50 sebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan satu demi satu sebab yang kita bahas ini semuanya bisa kita pahami, dan sebab-sebab penghalang ini semuanya mampu kita jauhi supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa merupakan harapan senjata kita yang terbesar, yang pertama, yang pertengahan, dan yang terakhir. Senjata kita yang terbesar untuk memohon kepada Allah dengan cara berdoa. Seluruh nabi dan rasul mengajarkan ini. Dan ini termasuk tauhid, akidah. Berdoa kepada Allah termasuk tauhid, termasuk akidah, di mana kita hanya berdoa kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selain Allah. Dan doa juga termasuk ibadah, ya, termasuk bagian akidah, termasuk dari ibadah, dan termasuk juga kepada akhlak yang mulia, di mana kita memiliki akhlak yang mulia berkaitan dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Akhlak yang baik adalah kita mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Nah, jemaah sekalian ya, kita silakan buka bukunya di halaman 125. Silakan kita buka di bukunya halaman 125.
sebab yang ke-21 yang ingin kita bahas pada malam hari ini, di waktu Indonesia, yaitu tidak beramal soleh. Seseorang yang tidak beramal soleh. Sebelum berdoa, dia tidak beramal soleh. Ketika sedang berdoa pun, dia tidak beramal soleh. Nah, bisa jadi inilah penghalang seseorang itu untuk dikabulkannya doa. Sekali lagi, kita meminta kepada zat yang maha besar, zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna. Ya, Allah bukannya manusia, Allah bukan makhluk. Dan Allah untuk mengabulkan doa manusia sangat mudah, ringan, gampang, dan enteng sekali. Dalam waktu yang sangat-sangat singkat, Allah mampu mengabulkan permintaan hambanya. Siapapun hambanya, selama memang mereka tidak memiliki penghalang untuk terkabulnya doa. Ya, baik. Jadi ini sebab yang ke-21, seseorang yang tidak memiliki amal soleh. Dia tidak mau beramal soleh. Amal soleh itu amal yang benar, amal yang baik, amal yang sesuai syariat, amal yang sesuai Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu amal soleh. Amal soleh itu bukan hasil rekayasa kita. Perbuatan amal soleh ya bukan hasil perasaan, logika, ya kepentingan organisasi, kepentingan dunia, ya dan lain-lain. Bukan. Amal itu arti perbuatan. Soleh artinya baik atau benar, sesuai ya syariat, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Amal soleh itu harus sesuai dengan bagaimana tuntunan, dalil, contoh dan keterangan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Perbuatan Rasul dan para sahabat itulah yang dikategorikan amal saleh. Karena Rasul Allah rekomendasikan untuk kita ikuti dan para sahabatnya pun direkomendasikan untuk kita ikuti. Pemahaman mereka, perbuatan mereka, amal kebaikan mereka, amal soleh mereka, cara beragamanya mereka, ya tidak disangsikan lagi. Artinya memang sudah jelas ya Allah rekomendasikan sebagai manusia terbaik di muka bumi. Ya, bahkan Rasul memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi. Khairun nas qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang hidup di zamanku, kemudian generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. 3 generasi terbaik dalam Islam. Ya, Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian generasi berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, itu hidup di 300 tahun yang pertama. Baik, jadi amal soleh itu sekali lagi bukan amal yang sembarangan. Tidak boleh orang itu sembarangan mengatakan ini amal soleh, ini amal baik, ini amal yang boleh kita lakukan, ini amal yang hendaknya kita sunnahkan untuk kita kerjakan. Enggak bisa. Agama ini bukan hasil buatan manusia. Kalau agama ini dibuat-buat oleh manusia seenaknya saja, lalu apa bedanya Islam dengan agama yang lain? Islam satu-satunya agama yang berasal dari Allah. Islam adalah agama wahyu yang berasal dari Allah, yang Allah wahyukan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun menyampaikan kembali kepada umatnya dan beliau pun mencontohkannya. Satu-satunya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Satu-satunya agama yang dibenarkan dan Allah katakan sudah sempurna adalah Islam. Ini keyakinan kita ya. Jadi kalau ada di antara kita kaum muslimin ya, dan ini ada ternyata banyak jumlahnya, yang mereka menyandarkan suatu amalan yang mereka buat-buat sendiri, ya hasil pemikiran mereka sendiri, hasil kesepakatan mereka sendiri yang mereka sandarkan ke dalam syariat, lalu mereka mengatakan ini amal soleh, ini amal soleh, ini amal soleh. Mana buktinya? Nah, maka kita katakan amal itu bukanlah amal soleh. Ya, amal itu bukan amal soleh kalau memang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Amal itu bukan amal soleh kalau tidak sesuai dengan syariat. Amal itu bukan amal soleh kalau tidak ada tuntunan contoh dan dalil dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, jangan menyandarkan sesuatu semaunya, seenaknya saja. Ya, lalu mereka jadikan itu bagian dari agama ini. Tidak. Agama Islam sudah sempurna. Yang mengatakan sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai mukadimah sangat penting sekali ini. Karena tidak sedikit dari kaum muslimin, banyak sekali di mana-mana yang mereka itu selalu mengatakan ini kan baik.
ini kan baik, apa salahnya? Ini kan baik, apa salahnya? Ya, lalu mereka mengatakan apa salahnya sebagai amal soleh. Ya, jadi mereka merekayasa, menyandarkan suatu amalan yang sebetulnya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada contoh tuntunan, tapi tetap mereka mengatakan ini baik. Subhanallah. Seakan-akan mereka Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul saja tidak berani merekayasa, tidak berani mengada-ngadakan suatu amal, ya, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita fokuskan ya pembahasan. Amal soleh adalah penyebab utama bagi terangkat dan diterimanya doa. Penyebab utama untuk terangkatnya suatu doa. Doa merupakan perkataan yang baik, sedangkan perkataan yang baik akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk mengangkatnya dibutuhkan amal soleh. Doa itu perkataan yang baik, dan perkataan yang baik diangkat ke hadapan Allah, dan untuk mengangkatnya dibutuhkan amal soleh yang sesuai syariat, amal soleh yang benar. Ya, kita garis bawahi ya, bukan sembarang amal soleh, tapi amal soleh yang benar, amal soleh yang sesuai syariat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlih. Dan Allah memperkenankan. Allah berfirman di surah Asy-Syura, di surah Asy-Syura, surah ke-42, ayat yang ke-26. Di surah ke-42, ayat ke-26, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta menambahkan pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Perhatikan ayat ini, bahwa Allah memperkenankan, Allah mengijabah doa dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi orang yang beriman belum cukup untuk diijabah doanya, tapi juga beramal soleh. Allah mengijabah doa mereka. Beriman yang benar, amal soleh yang benar. Beriman artinya bertauhid, memiliki akidah yang benar. Beriman berarti tidak mempersekutukan Allah. Beriman berarti hanya berdoa kepada Allah, menyembah kepada Allah semata, ya, dan tidak beribadah kepada selain Allah. Adapun amal soleh, mengerjakan amal soleh berarti amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini janji Allah ya. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Selalu Allah penuhi janjinya kepada para hambanya yang memang layak untuk dipenuhi permintaan mereka. Ya. Jadi Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Di sini Al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata ketika menafsirkan ini surah ke-42 ayat ke-26, yaitu Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, serta mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu amal saleh, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka pun menjauhi apa yang Allah larang dari mereka. Apa yang Allah perintahkan, mereka kerjakan. Apa yang mereka ketahui bahwa ini larangan-larangan dari Allah, maka mereka jauhi. Itu amal soleh, kata Al-Imam At-Tabari, ya, ketika menafsirkan ayat ini. Jadi amal soleh itu seperti itu. Orang-orang beriman siapa saja. Dari nabi-nabi sebelumnya, sampai nabi yang terakhir. Semuanya, orang-orang beriman, bertauhid, akidahnya benar, mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada kitab sucinya yang Allah turunkan kepada mereka. Dan mereka juga melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah larang dari mereka. Nah ini, kalau terpenuhi syarat ini, maka otomatis Allah akan penuhi janjinya. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadlih. Ya, Allah akan memperkenankan doa orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh. Ya, jadi jangan khawatir jemaah sekalian, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Diulang-ulang berkali-kali dalam Al-Quran. Diulang-ulang berkali-kali dalam Al-Quran. Bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Cuma kita ini yang barangkali kurang yakin dengan janji Allah. Ya, kalaupun mungkin belum dikabulkan sekarang, mungkin besok. Besok belum, mungkin minggu depan. Minggu depan juga belum, mungkin bulan depan. Allah tahu semuanya, apapun yang ada di langit dan di bumi.
Tinggal kita bagaimana, mau nggak untuk yakin. Tunggu sampai datangnya pengabulan. Dan Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk terkabulnya doa. Bukan kita yang ngatur Allah, tapi Allah yang lebih mengetahui dan maha mengetahui kapan waktu yang tepat untuk dikabulkannya sebuah doa. Ya, bersabarlah kita. Yang penting kita penuhi dulu syaratnya untuk diterimanya, untuk dikabulkannya sebuah doa. Ya. Kemudian kita baca di sini, ada perkataan dari Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan bahwa perumpamaan orang berdoa tapi tanpa beramal, seperti orang yang memanah tanpa adanya anak panah. Dia berdoa, 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 hanya berdoa saja. Doanya bagus-bagus ya. Dia hiasi dengan kalimat-kalimat yang indah. Barangkali mungkin dia menangis, neteskan air mata. Dia berdoa, tapi tidak beramal soleh. Tidak beramal. Yang wajib-wajib dia tinggalkan. Jangankan ibadah sunnah, ibadah wajib pun dia tinggalkan. Perkara-perkara yang haram pun dia kerjakan. Nah, berarti orang seperti ini, kata beliau, seperti orang yang memanah. Memanah tapi tidak memakai anak panah. Bagaimana bisa sampai ke tujuan? Hanya punya ya alat untuk memanah, ya, tapi anak panahnya tidak ada. Maka doa pun perumpamaan seperti itu. Orang-orang yang berdoa tanpa beramal, ya, tanpa beramal. Dan ini banyak jumlahnya. Kaum muslimin banyak yang seperti ini, banyak sekali jumlahnya. Makanya kita maklumi ya, kita maklumi, kita pahami bahwa kenapa banyak kaum muslimin yang tidak dia dikabulkan doanya atau belum dikabulkan doanya. Karena kita, mohon maaf, bukan suuzon ya. Memang kita melihat tidak sedikit kaum muslimin yang mereka itu berdoa, berdoa dan berdoa tapi tidak beramal. Beramal soleh maksudnya. Dan maksudnya di sini adalah seharusnya mereka mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Tapi ternyata mereka berdoa, tapi meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Mereka berdoa, tapi masih mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Berarti mereka tidak sedang beramal soleh. Jadi jumlahnya banyak. Contoh yang paling gampang ya. Contoh yang paling gampang. Seseorang yang sholat. Ketika sedang sholat, berarti hakikatnya seorang muslim sedang berdoa kepada Allah. Dari awal sholat sampai akhir sholat. Isinya banyak dengan doa. Doa istiftah. Doa membaca ta'awudz. Doa ketika membaca surah Al-Fatihah. Ya, ketika doa, ya, pada waktu-waktu yang memang kita berdoa, ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, ketika sujud juga kita banyak berdoa, ketika tasyahud awal, tasyahud akhir kita berdoa, sebelum salam pun kita berdoa, banyak doa-doa yang dipanjatkan, ya kan? Tapi kemudian apa yang terjadi? Bukankah mereka beramal soleh dengan sholat tersebut? Mereka berdoa di dalam sholat. Lalu mereka juga berdoa di luar sholat. Tapi kemudian mereka melanggar kembali hukum-hukum Allah, mengerjakan pekerjaan yang haram setelah selesainya sholat. Nah, ini gimana? Mereka berdoa, ya, berdoa ketika sedang beribadah. Sedang sholat, mereka berdoa di situ. Atau mungkin sebelum sholat, mereka sudah berdoa. Tapi setelah ibadah selesai, maka mereka kembali melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah melihat semuanya. Mana bukti ibadahnya? Bukti hasil ibadah itu adalah kita seharusnya idealnya semakin lebih baik. Bukannya setelah ibadah kita banyak sekali melakukan dosa. Memang kita tidak bisa steril dari dosa ya. Kita nggak mungkinlah lepas dari dosa, kita manusia bukan malaikat. Tetapi yang Allah inginkan adalah kita wajib untuk bisa ya berusaha keras untuk bisa menjauhi seluruh dosa-dosa besar dan kita mampu meminimalisir tingkat dosa-dosa kecil. Itu saja sebetulnya. Semua dosa besar mampu kita jauhi dengan izin Allah. Dan dosa kecil mampu kita perkecil. Semakin hari semakin sedikit, sedikit, sedikit dosa kecil yang kita kerjakan. Orang seperti ini insya Allah peluang yang sangat besar untuk terkabulnya doa. Ada perubahan. Bertobatnya ada perubahan. Berhijrahnya ada perubahan. Ya, perubahan itu yang diharapkan. Termasuk kita baru saja selesai ibadah puasa Ramadan. Baru 1 bulan. Ternyata
perubahannya bukan semakin lebih baik, tapi makin banyak dosa. Ya, survei membuktikan kita bisa mengevaluasi diri kita dan kaum muslimin yang lain. Baru sebulan kita berpisah dengan Ramadan, ternyata kembali lagi dosa. Dosa, kalau dosa kecil, ya sekali lagi, dan itu pun sedikit, bisa dimaklumi. Kita bukan malaikat, kita manusia. Tentunya kita mungkin khilaf, mungkin lupa, mungkin nggak sengaja, mungkin tidak tahu. Ya, oke lah, masih bisa dimaklumi. Tapi ternyata setelah selesai Ramadan, dosa besar dilakukan. Dan itu banyak. Dosa besar dilakukan dan itu jumlahnya banyak. Wah, berarti ini bagaimana? Sudah beramal soleh tapi masih melakukan ibadah yang salah. Sudah beramal soleh tapi masih melakukan kemaksiatan, berdosa yang begitu banyak. Nah, ini bagaimana doa akan dikabulkan? Ya, ini sudah beramal soleh loh. Pembicaraan kita kan tidak beramal soleh. Yang beramal soleh saja nggak dikabulkan. Bagaimana yang tidak beramal soleh? Yang beramal soleh saja mungkin oke lah beramal soleh ketika Ramadan amalnya benar. Idealnya kan apa? Idealnya adalah beramal solehnya benar setelah selesai Ramadan, kondisi kita harusnya lebih baik dibandingkan kondisi sebelum Ramadan. Kan begitu. Kondisi kita harus lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Nah, berarti ibadah Ramadan kita diterima. Tapi kenyataannya, yang sudah beramal soleh pun, anggaplah beramal soleh, tapi setelah Ramadan kok jadi lebih jelek, lebih buruk, lebih mundur ke belakang. Tidak ada perubahan. Yang lebih banyak perubahannya. Nah, ini jangan-jangan memang ibadah tersebut tidak diterima. Ibadah Ramadannya tidak diterima. Dan dia pun akhirnya tidak dikabulkan doa-doanya. Kalau ibadah kita selama Ramadan diterima, doa-doa kita diterima, ya segala macam perbuatan baik kita diterima selama Ramadan, maka pasti kita berani memastikan. Kalau ibadah kita diterima selama Ramadan, doa kita diterima selama Ramadan, amal kebaikan kita, amal ketaatan kita diterima selama Ramadan, maka pasti di bulan Syawal, ya bahkan Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya, ya maka kita menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukan. Itu saja yang Allah inginkan. Mampu bertakwa. Orang bertakwa itu bukan berarti tidak punya kesalahan. Orang bertakwa itu adalah orang yang semakin baik kebaikannya, ketaatannya, dan semakin sedikit tingkat keburukannya. Nah, demikian. Jadi, ternyata kita bahas sisikan babnya tidak beramal soleh sebelum dan saat berdoa. Padahal orang yang beramal soleh saja belum tentu dikabulkan. Kalau amalnya tidak benar. Amal soleh itu kan karena perasaan mereka. Saya sudah beramal soleh. Ya, perasaan mereka. Padahal Allah melihatnya, Anda belum beramal soleh dengan benar. Benarnya itu loh disertai. Bukan sekedar amal soleh, tapi benar. Sembarangan sholatnya, sembarangan puasa Ramadannya. Makanya Rasul mengatakan, Rubba qa'imin hazzuhu min salatihi, ya, at-ta'ab, atau as-sahar. Betapa banyak orang yang sholat di waktu Ramadan kemarin, sholat tarawih, sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud, kata Rasulullah, tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholatnya, kecuali hanya bergadang saja. Hanya capek dan letih semata. Sholatnya nggak diterima oleh Allah. Tapi mereka berasa bahwa mereka sudah ibadah. Kata Allah, mereka belum ibadah. Rubba qa'imin, betapa banyak, kata Rasulullah. Begitu juga ketika Rasul menyebutkan tentang puasa. Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa Ramadannya kecuali lapar dan haus semata. Hanya lapar, haus. Itu saja. Tapi tidak ada pahala. Padahal mereka ibadah loh. Dan mereka amal soleh. Tapi nggak dapat apa-apa. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa amal soleh itu bukan hasil penilaian manusia. Amal soleh itu hasil penilaian Allah. Dan Allah menilainya termasuk itu amal soleh kalau memang amalnya ikhlas. Tidak ada riya, sum'ah, ujub. Hatinya bersih. Dan amal itu memang sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ya.
Jadi amal soleh itu menjadikan doa sampai kepada Allah. Allah akan mengabulkannya. Pasti. Kita yakin betul. Allah itu maha segala-galanya. Allah itu maha segala-galanya. Ya, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Fatir, surah ke-35 ayat yang ke-10. Ya, kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang baik, yaitu doa diantaranya, akan naik kepada Allah. Dan amal kebaikan pun juga akan naik kepada Allah. Dan dia akan mengangkatnya, ya, perkataan dan amal yang soleh tersebut untuk diterima dan diberinya pahala. Ya, perhatikan ini, surah Fatir, surah 35, ayat yang ke-10. Ya, kepadanya lah, kepada Allah semata, akan naik perkataan-perkataan yang baik, diantaranya doa, naik. Dan amal yang soleh, amal yang baik pun naik. Ya, kepada Allah nanti naik semuanya. Dan Allah akan mengangkatnya untuk diterimanya dan diberikannya pahala. Kepadanya lah akan naik. Kenapa naik? Karena memang Allah berada di atas. Allah berada di atas arsy. Salah satu ayat ya, dari sekian banyak ayat. Allah berada di atas arsy. Makanya Allah mengatakan, kepadanya lah akan naik. Naik. Kenapa naik? Karena memang Allah di atas. Allah berkali-kali mengatakan demikian. Tapi kenapa ada kaum muslimin mengatakan Allah ada di mana-mana? Berarti kiri, kanan, bawah, pinggir sih, ya. Mungkin daerah tenggara sana, barat laut, timur laut, barangkali seperti itu. Ya Allah. Naik ke atas. Memang Allah berada di atas, bukan di kiri dan kanan. Bukan di bawah. Ya, akan naik itu ucapan-ucapan doanya, akan naik amal solehnya yang layak untuk diterima dan diberikan pahala. Isra dan Mi'raj, ya, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di mana? Di atas. Rasul diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dan Rasul mendengarkan suara Allah. Perintah untuk sholat 5 waktu. Apakah Rasul bertemu dengan Allah pada waktu itu ke kiri, ke kanan, dan di mana saja? Tidak. Justru dikatakan naik ke atas, ke Sidratul Muntaha, diperjalankan sampai ke langit yang ketujuh. Langit itu ada di mana? Langit itu ada di atas. Ada 7 lapisan langit. Itu menunjukkan Allah itu di atas. Ya, subhanallah. Ya, begitu juga ketika meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dicabutnya roh. Ya, roh manusia itu dicabut oleh malaikat maut, lalu roh itu dibawa kemana? Ke atas. Kita baca hadisnya, selalu seperti itu. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah, ya, yang maha penyayang, berada di atas arsy. Ya. Nah, sedemikian. Jadi, sekali lagi kita bahas juga sedikit ya masalah tauhid ini, bahwa Allah menyebutkan kepadanya. Kepadanya lah akan naik. Kepada Allah akan naik. Apa yang naik ke atas? Untuk diterima dan diberikan pahala, perkataan-perkataan yang baik. Di antaranya doa dan amal-amal yang baik. Ya, akan diangkat oleh Allah untuk diterima dan diberikan pahala. Berarti kita harus berdoa dan juga beramal soleh sekaligus. Ini satu kesatuan. Beriman dan harus beramal soleh. Tidak bisa beramal soleh lalu tidak beriman. Begitu juga doa lalu beramal soleh. Tidak bisa beramal soleh, ya, lalu kemudian tidak berdoa. Satu kesatuan. Dia beramal soleh berarti dia juga berdoa. Berdoa juga berarti dia beramal soleh juga. Dan doa itu ternyata bagian dari amal soleh. Jadi bukan hanya doa, doa, doa. Setiap hari doanya sampai berlembar-lembar kertas. Tapi amal yang diwajibkan tidak dikerjakan. Amal yang diharamkan justru dikerjakan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah zalim. Allah maha sempurna. Manusia yang bodoh, yang suka melakukan kezoliman. Ya, jangan samakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Yang barangkali dalam versi akidahnya orang-orang kafir, bahwa Tuhan mereka itu pernah melakukan kesalahan. Mungkin lupa, mungkin lalai, mungkin lengah, tidak punya kekuatan. Nah, itu kan versi Tuhan mereka. Versi Tuhan kita beda. Ya, Allah itu maha sempurna dan tidak pernah salah. Allah maha sempurna. Jadi semua kesalahan kembalikan kepada diri kita.
Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Pasti kita yang kurang. Dan kalaupun andai kata kita barangkali sudah banyak benarnya sesuai syariat, tapi kok belum juga, ya berarti ini ujian. Sabar, sabar ya, karena memang dunia ini tempatnya ujian. Kalau kita ingin tidak memiliki ujian gimana? Bisa nggak Pak Ustadz? Saya tidak mendapatkan ujian, ya, tidak ada cobaan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada problematika, bisa nggak? Bisa. Tapi tinggalnya jangan di dunia. Tinggal di mana? Di sorga. Di sorga tidak ada lagi ujian. Senang, bahagia, nikmat. Tapi selama di dunia, dunia darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian dan cobaan. Maka kita nggak bisa lari dari ujian. Karena itulah caranya Allah untuk menguji keimanan kita. Diuji keimanan kita dengan berbagai macam bentuk ujian. Itu caranya Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya. Caranya Allah untuk mengetes keyakinan kita. Dites keyakinan kita. Dites ilmu kita, dites amal kita, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian kehidupan untuk apa? Untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ya, mari kita baca kembali bukunya ya, jemaah sekalian. Jadi kepada Allah naik perkataan yang baik dan amal saleh. Naik kepada Allah dan Allah mengangkatnya untuk diterima dan diberikan pahala. Maka contoh, kita baca di sini, contoh amal soleh yang dapat menjadi wasilah perantara untuk terkabulnya doa. Apa? Wasilah amal soleh supaya doa kita dikabulkan. Seperti bersedekah. Contohnya bersedekah. Ya. Jadi kita bersedekah dulu, baru berdoa. Bersedekah dulu, baru berdoa. Atau ketika sedang bersedekah, sambil berdoa. Nah, ini peluang yang besar untuk dikabulkan doa. Barangkali ada orang-orang yang berdoa tapi sebelumnya dia tidak beramal soleh. Atau mungkin dia berdoa ketika sedang beramal, tapi amalnya tidak soleh. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Ada orang yang dia berdoa, tapi sebelumnya dia tidak beramal. Meninggalkan kewajiban, melakukan hal yang diharamkan. Maka doa tidak dikabulkan. Atau mungkin dia beramal, kemudian dia berdoa. Sedang beramal sambil berdoa. Ya, apalagi kurangnya, kan dia beramal sambil dia berdoa. Dia bersedekah sambil berdoa. Dia berpuasa sambil berdoa. Ya, dia sholat sambil berdoa. Tapi ternyata juga tidak dikabulkan. Bukan sebelum, bahkan sedang beramal, dia berdoa. Kenapa juga belum dikabulkan? Karena amal yang dia lakukan pada saat itu, beramal sambil berdoa. Ternyata amalnya itu ternyata nggak benar. Bagaimana bisa sedang meminta-minta kepada selain Allah, sedang melakukan kesyirikan sambil berdoa kepada Allah? Harus murni. Ya, jangan dicampur adukan. Karena Allah mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, bertauhid dengan benar dan tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Tidak mencampur adukan. Maka mereka ini kata Allah outputnya baru ada. Mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan hidayah. Karena murni imannya. Itu Allah sebutkan di surah Al-An'am, surah ke-6, ayat ke-82. Silakan lihat surah ke-6, ya, ayat ke-82. Orang yang beriman, ya, dan mereka benar imannya, tidak mencampur adukan iman dan kesyirikan. Maka mereka mendapatkan rasa aman. Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka. Dan mereka akan mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Ya, seperti itu. Jadi sebab akibat ya. Jadi adanya orang yang kalau andai kata mereka ini beramal soleh sebelum berdoa atau beramal soleh ketika sedang berdoa, di mana amal solehnya benar, yaitu melakukan sesuai tuntunan, amal kewajiban dia lakukan, amal yang sunnah dia kerjakan, dia meninggalkan segala macam yang diharamkan, kemudian dia berdoa. Seperti ini. Maka besar peluang untuk dikabulkan ya. Dia bersedekah, berinfak, dia berikan kepada orang miskin, dia sholat sunnah 2 rakaat.
ya. Kemudian dia berdoa. Kemudian dia baca Quran, kemudian dia berdoa. Dia baca zikir atau jenis amal lainnya. Maka jika seorang hamba melakukan ibadah salat, andai kata seorang itu salat lalu berdoa, ya, atau dia berpuasa lalu berdoa, dia bersedekah lalu berdoa, maka hal itu akan lebih dekat untuk diterimanya doa. Coba kita praktekkan ya jamaah sekalian, dengan keikhlasan, sesuai tuntunan, dengan keyakinan. Buktikan. Kita bukan ingin menyombongkan diri, tapi memang demi Allah. Ini tidak bisa kita ragu-ragu dalam masalah ini. Karena memang kita sudah percaya betul. Gimana sih? Tidak ada sedikit pun keraguan. Allah itu melihat, mengetahui. Jangankan kita ngomong dengan lisan kita. Kita bicara di hati kita saja Allah tahu, jemaah sekalian. Kita ngomong di hati nih, saya, ya Allah, bangunkan saya jam 3 subuh ini, karena saya ingin bangun sholat tahajud untuk beribadah kepadamu. Jam 3, teng, terbangun. Yakin. Itu kan doa kan? Ya, layak gak untuk dikabulkan doanya itu? Jam 3 bangun. Tidak kurang, tidak lebih. Bicara di hati, tapi kok bisa bangun jam 3 pas? Berarti Allah tuh tahu isi hati kita. Dan ini bukan pengalaman orang lain. Kita coba. Demi Allah terbukti, yakin. Kalau memang layak untuk dikabulkan ya doa kita, jam 3 pas dibangunin. Tapi kalau yang orang itu meminta ya, dan ternyata ini kan doa dalam hati ya, ya Allah, ya minta, ya Allah bangunkan saya jam 3 subuh untuk bisa bangun tahajud. Kalau memang dia memang punya penghalang untuk terkabulnya doa, ya Allah tidak akan kabulkan. Allah nggak akan perkenankan. Jam 3 dia tidak bangun. Bablas. Sampai subuh mungkin bisa jadi tidak bangun subuh juga. Karena doanya tidak layak untuk dikabulkan. Tapi lihat, banyak orang lain, mungkin kita tidak, tapi orang lain bisa. Atau mungkin kita juga pernah merasakan. Bicara di hati saja Allah tahu. Apalagi kalau kita memanjatkan dengan lisan kita, lebih tahu lagi. Di hati, lebih tahu lagi. Karena tidak ada perbedaan ya. Jangan punya pemikiran bahwa kalau di hati Allah kurang tahu, tapi di lisan Allah lebih tahu. Atau sebaliknya, kalau di hati Allah lebih tahu, kalau di lisan tidak, kurang tahu. Jangan. Jangan bedakan lisan dan di hati. Dua-duanya sama. Allah maha mengetahui. Mau di hati, mau di lisan, mau di lisan, mau di hati, Allah tahu. Allah dengar semuanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa dari orang yang berdoa kepadaku. Apakah di hati maupun di lisan. Di lisan maupun di hati. Ya, jadi begitu. Jadi eh, kita sholat lalu berdoa, maka peluang yang besar untuk dikabulkan. Kita berpuasa lalu berdoa. Jadi sebelum berdoa itu kita beramal soleh bebas ya. Apakah sholat misalnya, apakah puasa, apakah kita sebelum berdoa itu kita bersedekah dulu, atau mungkin sedang sholatnya, di dalam sholatnya kita berdoa. Mungkin ketika sedang berpuasanya, atau ketika akan berbuka puasanya. Ya, seperti itu ya. Maka besar peluang untuk dikabulkan doa. Coba kita baca di sini. Allah berfirman di surah Al-Mujadilah. Ya, saya sebutkan di sini surah ke-58 ayat yang ke-12. Surah ke-58 ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus, kamu ingin bicara dengan Rasul, ini ketika Rasul masih hidup ya, ketika Rasul masih hidup, ada orang sahabat yang ingin mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaknya kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Keluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul. Sahabat pada waktu itu dianjurkan demikian. Sebelum ngomong, bicara dengan Rasul, maka keluarkan sedekah dulu, berikan kepada fakir miskin. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Ya, ya. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka tidak masalah. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini kita ambil pelajaran, jika Allah memerintahkan kita agar bersedekah sebelum mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah SAW ya ketika masih hidup ya, bukan sekarang. Sekarang kita lihat Rasulullah sudah wafat ya.
Nggak boleh kita bicara-bicara dengan Rasulullah. Rasul ada di mana? Di alam yang lain. Nggak bisa. Kecuali kalau kita mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka malaikat pun akan mengantarkan adanya salawat tersebut kepada Nabi SAW. Dan pada waktu itulah Rasul tahu adanya Fulan bin Fulan, ya, Fulanah binti Fulan, yang sudah mengucapkan salawat. Rasul tahu karena malaikat yang menginformasikan kepadanya. Di sini konteksnya adalah Rasul masih hidup. Ketika ada sahabat yang ingin bicara dengan Rasul, maka hendaknya bersedekah terlebih dahulu. Maka bersedekah sebelum berdoa dan beribadah di hadapan Allah tentunya lebih utama dan lebih layak untuk mendapatkan keutamaan. Sebelum bertemu Rasul saja, pada waktu Rasul masih hidup, kita disuruh untuk bersedekah dulu. Apalagi kalau kita ingin meminta sesuatu kepada Allah. Maka hendaknya kita beramal soleh dulu. Kita bersedekah dulu, baru berdoa. Kita salat dulu, baru berdoa. Kita puasa dulu, baru berdoa. Berbakti dulu sama orang tua, baru berdoa. Ya, berzikir dulu, baru berdoa. Apa saja. Ya, dengan Rasul saja kita dianjurkan demikian. Bagaimana kalau kita akan meminta sesuatu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi doa itu bisa dilakukan setelah beramal soleh atau ketika sedang beramal soleh. Contoh di sini. Kita baca juga di surah Al-Furqan. Jadi bukunya ada ya. Di surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat ke-64 dan 65. Saya memberikan beberapa contoh sedikit ya. Contoh ini insya Allah sudah mewakili. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang salat malam. Mereka menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah. Mereka salatul lail, qiyamul lail, mereka salat tahajud, mereka bersujud, mereka berdiri. Dan ketika mereka sedang sholat, kata Allah, mereka berkata, wahai Rabb kami, jauhkan azab jahannam dari kami. Ya Rabbana, Rabbana srif anna adab jahannam. Ya Allah, jauhkan azab jahannam dari kami. Mereka sholat, mereka sholat, mereka sholat, dan mereka pun berkata, di dalam sholatnya, atau di luar sholatnya, di dalam sholatnya, atau di luar sholatnya. Lihat, doanya dipanjatkan di dalam sholat atau di luar sholat dengan mengatakan, Rabbana srif anna adab jahannam. Wahai Rabb kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Doa ini dipanjatkan. Kapan? Ketika mereka menghabiskan waktu malam dengan ibadah. Jadi sebelum berdoa, ibadah dulu. Atau berdoa ketika sedang beribadah. Peluang yang besar untuk dikabulkan. Tapi kalau kebalikannya, ada orang yang dia berdoa, tapi sebelumnya tidak beribadah. Atau sebelumnya dia ibadah, tapi ibadahnya tidak sesuai syariat. Atau ketika beribadah, dia berdoa. Sedang beribadah, dia berdoa. Tapi lagi-lagi, ibadahnya nggak sesuai syariat. Dosanya masih banyak yang tidak dia tinggalkan. Kewajibannya masih banyak yang tidak dia kerjakan. Ya, sudahlah kalau begitu. Ya, selesai ya. Berarti Anda tidak pantas untuk dikabulkannya doa. Cukuplah doa itu diterima jika disertai dengan amal saleh. Ya, baik. Kita kembali. Doa itu diangkat dengan amal saleh. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Thalathu da'awatin la turad. Ada tiga golongan manusia yang kalau mereka berdoa kepada Allah maka tidak akan ditolak. Tiga golongan manusia. Kalau mereka berdoa kepada Allah maka tidak akan ditolak doanya. Pertama siapa? Da'watul walid liwaladih. Doanya orang tua untuk anaknya. Doanya orang tua untuk anaknya. Kalau mereka berdoa, maka cepat dikabulkan. Yang kedua, doanya orang yang sedang berpuasa. Nah, sedang berpuasa dia berdoa. Cepat. Kenapa? Karena dia sedang beramal soleh, kemudian dia berdoa. Berdoa dilakukan ketika sedang beramal soleh, contohnya puasa. Ya, yang ketiga, doanya orang yang sedang bepergian atau safar. Ya, demikian ya. Jadi kenapa doanya orang yang sedang berpuasa itu mustajab? Lagi puasa, dia berdoa. Lagi puasa, dia berdoa. Kenapa mustajab disebutkan di sini? Ternyata karena orang yang berpuasa itu sedang menjalankan suatu amal soleh. Ya, amal soleh yang benar, puasanya benar. Dan Allah suka dan mencintai hambanya jika Allah didekati. Didekati melalui ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunnah.
Ya, sebelum berdoa, dia beribadah dulu, sebelum berdoa, dia beramal soleh dulu, sebelum berdoa, dia melakukan ketaatan-ketaatan. Tapi semuanya sekali lagi harus sesuai. Sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan, dalil, dan keterangan. Kita lihat hasilnya. Allah akan buktikan, lalu kita akhirnya percaya. Allah akan buktikan, akhirnya kita semakin yakin. Allah buktikan, akan semakin yakin. Yakin ini kan kenapa? Karena kita berilmu, kita membaca, kita memahami, lalu kita beramal dan terbukti, terbukti, terbukti. Itu yang menjadikan kita tuh semakin kuat imannya. Ya, meskipun kita tidak melihat sorga, tidak melihat neraka, tapi kan kita yakin. Yakin betul, karena firman Allah itu selalu benar, terbukti. Dalam kehidupan dunia saja terbukti, jamaah sekalian. Tidak usah nunggu sampai ke akhirat. Tidak usah nunggu sampai alam kubur. Tidak menunggu sampai ketika nanti akan mati dicabut nyawanya. Saat ini saja, kemarin, hari ini, besok, kita lihat pembuktian-pembuktian itu semakin hari semakin banyak. Bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu mendengar. Bahwa Allah itu melihat. Kita bisa merasakan itu. Ya buktinya kita, ya ketika meminta sesuatu, dikasih. Minta sesuatu, dikasih. Meminta apa saja secara lisan dan di hati. Terbukti, terbukti. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah maha segala-galanya. Tapi sekali lagi pembuktian ini kan kalau memang kita, kalau doa ya, layak untuk diterima. Sehingga kita semakin yakin, oh iya, saya minta ini, minta disembuhkan. Sembuh. Saya minta dibangunkan jam 3 subuh. Bangun jam 3 subuh. Ya Allah. Saya minta ya, diberikan perlindungan. Dilindungi. Buktinya apa? Kita baca doa ketika keluar dari rumah ya. Kita keluar dari rumah membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allahi, la haula wa la quwata illa billah. Ya kita baca doa yang lain-lain juga sebelum kita jalan, kita keluar dari rumah. Coba lihat, kita minta nih, dilindungi, dijaga ya. Nah dalam perjalanan hampir saja ketabrak mobil. Hampir saja mobil kita, motor kita menabrak orang lain. Tapi nggak jadi. Itu kan pembuktian bahwa Allah menjaga kita. Padahal secara logika, logika kena itu kita. Mobil kita diserempet. Motor itu akan terjungkal. Kita nggak nabrak atau ditabrak. Mungkin masuk lubang got. Mungkin ini, mungkin ini. Karena kita lihat, waduh, hampir saja. Tinggal sedikit. Tinggal setengah senti atau tinggal sedikit lagi. Tapi Alhamdulillah selamat. Karena kitanya barangkali tidak melihat. Tiba-tiba ada orang yang lewat lah. Atau mungkin ada motor tiba-tiba motong ke mobil kita. Dan lain-lain. Tapi akhirnya selamat. Itu kan sebabnya apa? Sebelumnya kita berdoa. Demi Allah ini terjadi jemaah sekalian. Dulu barangkali kita jarang berdoa. Akhirnya kita dapat musibah terus. Tapi ketika kita sudah ngaji, sudah ta'lim, sudah berubah, sudah berhijrah, ya sudah beribadah, kita pun mulailah berdoa ketika akan berjalan kemana, jalan kemana. Selalu berdoa dulu. Ya keluar dari rumah baca doa, ketika naik kendaraan baca doa. Subhanallah, dijaga oleh Allah. Kalaupun ada, ya mungkin satu dua terjadilah musibah. Barangkali kita kurang berdoa pada waktu itu, atau lupa berdoanya, atau bisa jadi adanya musibah yang seharusnya lebih besar, Allah ganti dengan musibah yang lebih kecil. Luar biasa. Allahu Akbar. Musibah yang besar seharusnya, mungkin ketabrak mati. Tapi nggak jadi. Diganti dengan musibah yang lebih kecil. Akibat dari apa? Doa. Karena bisa jadi, ya Rasul mengatakan ada orang yang berdoa, kemudian dikabulkan segera. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, dia berdoa tapi nggak dikabulkan. Tapi doanya kepada Allah benar, maka disimpan sebagai pahala di akhirat. Tidak sia-sia. Yang pertama dikabulkan, yang kedua tidak dikabulkan, tetapi dicatat sebagai pahala. Karena doa itu ibadah. Ya. Kenapa nggak dikabulkan? Ya Allah ingin menguji dia, diuji, tidak dikabulkan, tapi ada kebaikan juga, yaitu dicatat sebagai pahala. Pahalanya tetap ada. Kenapa nggak dikabulkan? Ujian. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah, bisa jadi ada seseorang yang berdoa, tapi kemudian ya permintaan doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah, tapi Allah ganti dengan cara
dia terhindar dari musibah-musibah. Dia berdoa minta apa, belum dikabulkan atau tidak dikabulkan. Tapi Allah ganti dengan dia terhindar dari berbagai macam keburukan-keburukan. Nah, bisa jadi ada seharusnya dia mati pada waktu itu, ketabrak kereta mungkin, ketabrak mobil mungkin, atau yang lainnya. Tapi tidak jadi. Allah ganti dengan musibah yang jauh lebih kecil. Nah, itu Masya Allah, itu akibat dari doa. Ya, akibat dari doa yang dipanjatkan, tapi Allah belum berkenan mengabulkan meskipun tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang layak untuk dikabulkan, tapi Allah pending sementara. Ya Allah menguji keimanan orang seorang hamba itu macam-macam ya. Tidak dikabulkan doanya, Allah ganti. Gantinya lebih baik juga. Pokoknya apapun yang Allah takdirkan itu baik. Apapun yang Allah putuskan itu baik. Ini nih, mohon maaf, kita bicara akidah juga sebetulnya. Bicara tauhid. Tauhid itu bukan sekedar tidak mempersekutukan Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Ya kalau seperti ini mungkin konsep yang mungkin gampang kita pahami. Kita pun tidak minta-minta kepada selain Allah. Tapi konsep tauhid itu juga luas ya. Sebagaimana ini, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu tidak pernah salah, Allah itu maha baik. Itu juga tauhid. Kita pun semakin mencintai Allah, semakin takut kepadanya, semakin berharap hanya kepadanya. Ya, dan kita meyakini bahwa semua perbuatan Allah itu baik, pasti baik. Cuma kadang-kadang kita tahu hikmahnya setelah kejadian. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang pun kita nggak tahu hikmahnya apa. Tapi yang jelas kita tidak pernah buruk sangka kepada Allah. Itu bagian dari tauhid. Ya, karena ada orang yang tidak beribadah kepada selain Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tapi dia buruk sangka. Nah, dia tidak beribadah kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tapi dia buruk sangka kepada Allah. Nah, ini mengganggu ini. Tauhidnya bagaimana? Kok dia buruk sangka? Ya, ya, seperti itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi intinya di poin yang ke-21 ini ya, yang kita bahas pada malam hari ini, poin ke-21. Sebab kenapa doa belum dikabulkan? Karena bisa jadi dia tidak beramal soleh sebelum berdoa. Ya, atau ketika sedang berdoa dia tidak beramal soleh, atau sebelum berdoa dia pun juga belum belum beramal soleh. Maka hendaknya kita banyak-banyak ya beramal soleh sebelum berdoa atau ketika sedang berdoa, dan Allah itu memperkenankan doanya orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya apa? Dia beriman, beriman bertauhid, ya, beriman kepada apapun yang wajib untuk dia imani, dan dia pun beramal soleh, berarti dia mengamalkan apa yang Allah perintahkan, dan dia menjauhi apa yang Allah larang untuk mereka kerjakan. Lihat hasilnya, demi Allah. Allah akan buktikan, dan Allah tidak mengingkari janjinya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kita buka sesi tanya jawab. Kita persilakan jemaah sekalian untuk bertanya. Ya. Baik, Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya, berikut juga bimbingannya untuk senantiasa kita berhati-hati sebelum berdoa. Tentu saja tadi yang disampaikan di poin di bab ke-21 itu adalah untuk melaksanakan amal soleh sebelum dan saat berdoa. Berikutnya di sini sudah ada jemaah yang bertanya, menyampaikan pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, hadis hadis yang menyatakan sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apakah kita yang baru belajar Al-Quran termasuk dalam hadis tersebut, ataukah harus mengajarkan Al-Quran kepada yang lain terlebih dahulu? Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya. Barakallahu fiik ya. Hadisnya benar. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dua-duanya termasuk orang yang terbaik. Orang yang belajar dan mengajarkan. Ya tentunya ada orang yang bisa belajar saja dan tidak mampu mengajarkan. Belum layak untuk sebagai pengajar. Ya sudah, levelnya hanya di situ saja. Jangan mengangkat diri sebagai pengajar. Karena dia tidak punya ilmu yang cukup.
Sebaik-baik orang, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dia hanya bisa levelnya belajar, ya sudah, insya Allah dia juga baik. Sebaik-baik kalian orang yang belajar, levelnya hanya bisa belajar, karena ilmunya belum cukup, belum banyak. Jangan coba-coba mengajar. Tapi ada orang yang sudah cukup ilmunya, Masya Allah, banyak bacaannya, wawasannya, ya sudah banyaklah pengalaman dia, ya berdiskusi, bertanya segala macam, dia menguasai ilmunya, maka pada waktu itulah dia bisa masuk level mengajarkan Al-Quran. Mungkin mengajarkan baca Qur'annya, cara bacanya yang benar, tajwidnya, makhrajnya, sifat hurufnya, atau mengajarkan Al-Quran di sini, mengajarkan tafsirnya, bagaimana cara memahami isi Al-Quran, ya. Nah, seperti itu. Jadi, Allah itu maha luas sekali rahmatnya. Yang belajar dikatakan sebaik-baik, yang mengajarkan pun level yang lebih tinggi lagi, yang memang dia sudah belajar sekian lama, lalu dia dakwahkan, dia sampaikan, dia ajarkan, maka mereka juga termasuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah mengatakan, fattakullah mastata'atum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita mampunya cuma belajar, ya sudah belajar. Kita mampunya mengajar, ya sudah kita mengajar. Dua-duanya disebut sebaik-baik kalian. Ya, jadi ternyata orang yang dikatakan sebaik-baik itu bukan hanya mengajar saja. Dia mengajarkan Al-Quran, maka dia terbaik. Sedangkan yang belajar, apakah tidak baik? Tidak. Ternyata Rasul mengatakan yang belajar pun, tapi belajar yang benar ya. Ya, belajar Al-Quran dengan benar, dia sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan syariat, ya. Belajarnya begitu. Jadi berkah ilmunya nanti, dan pada saatnya nanti, Allah pun akan berikan dia kemampuan untuk bisa mengajar. Semua orang yang mengajar itu kan awalnya belajar. Bahkan yang sedang mengajar pun masih belajar. Ya, kita ulangi kembali ya. Semua orang yang mengajar saat ini, termasuk saya malam ini mengajarkan ya tentang masalah doa ini. Ustadz lain juga begitu, ustadz lain begitu dengan tema-tema berbeda-beda. Semua ustadz yang mengajarkan, semua ulama itu sebelumnya mereka orang yang belajar dulu. Begitu seringnya mereka belajar, 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 menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, membaca buku, membaca tafsir, membaca kitab ini, baca kitab ini. Ya, itu semuanya ada prosesnya. Ada prosesnya. Dan ketika sedang mengajar pun, termasuk saya pada malam hari ini, saya pun belajar juga. Dan tidak pernah berhenti belajarnya. Sampai mati. Yang sudah mengajar, masih belajar. Yang sudah ulama, masih belajar. Lalu kita nih yang bukan ulama, bukan juga ustadz, kok nggak mau belajar? Ya, bagaimana tidak ada peningkatan? Ya, seperti itu. Jadi hadisnya sahih ya, man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian khairukum. Ya, sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau memang kita bisa dua-duanya sekalian, itu yang terbaik sebetulnya. Belajar juga mengajarkan, belajar juga mengajarkan. Kalau memang kita mampu dua-duanya. Tapi kalau memang kita tidak mampu, maka satu saja, cukup belajar saja. Jangan mengajarkan sebelum kita memiliki kemampuan untuk bisa mengajar. Jangan mengajar sebelum ada ilmu. Jangan mengajar sebelum ada kemampuan untuk bisa mengajar. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Innamal ilmu bita'allum. Rasul mengatakan sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Belajar sekian lama, ya belajar dengan begitu banyak sekali menghabiskan waktu, tenaga, biaya, harta, dan lain-lain. Ujung-ujungnya nanti insya Allah dengan izin Allah berkah ilmunya itu yang dia pelajari sehingga dia mampu mengajarkan kembali kepada orang lain. Jadi sesuaikan dengan kapasitas kita. Jangan memaksakan diri untuk mengajar kalau belum waktunya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya dari pertanyaan yang disuguhkan eh, salah satu ukti di kajian malam hari ini. Berikutnya pertanyaan masih melalui chat box di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bila kita berdoa ingin pergi ibadah haji, apakah bisa berdoa biasa atau ada amalan lain agar bisa berangkat ibadah haji?
Misalnya membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakumullah khairan barakallahu fiik. Iya. Wafikum barakallah. Kita punya niat yang beraneka ragam ya. Mungkin bisa jadi sama, mungkin bisa jadi berbeda niat kita. Ya, yang penting niat kita baik, niat kita karena Allah semata. Nah, tadi dikatakan bagaimana kalau andai kata kita ingin berangkat haji, lalu kita amalkan amal-amal tertentu. Kita amalkan amal-amal tertentu dengan niat nanti eh, keinginan-keinginan kita tercapai. Ya, jemaah sekalian yang berbahagia, untuk berangkat haji memang untuk bagi orang yang mampu ya, mampu dari sisi harta, kesehatan, dan aman dalam perjalanan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihim sabila. Ya, bagi orang-orang yang mampu saja kata Allah untuk bisa melakukan ibadah haji. Yang tidak mampu ya tidak diwajibkan. Jangan juga memaksakan diri. Tapi boleh-boleh saja kan kita berharap mudah-mudahan nanti pada waktu kapan misalnya Allah ternyata memberikan kepada kita kemampuan. Ya kita berharap boleh. Ya, mana tahu besok lusa tiba-tiba ada saja rezeki yang Allah berikan atau kesehatan atau aman dalam perjalanan sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji yang pertama atau yang kedua dan seterusnya. Ya, atau mungkin kita nggak berangkat karena kita sudah pernah berangkat dan kita tidak berangkat lagi, tapi kita mengongkoskan orang lain. Kita memberikan ongkos kepada orang lain untuk bisa berangkat haji atau umroh. Itu juga bisa. Jadi intinya amal apa untuk bisa berangkat haji ini? Ya tentunya pertama dengan doa, kita minta kepada Allah. Ya, apakah dengan baca tadi misalnya surah Al-Kahfi, ya kita baca surah Al-Kahfi, setelah itu kita berdoa kepada Allah. Kita sholat malam, setelah itu kita berdoa kepada Allah. Kita bersedekah, lalu kita berdoa kepada Allah. Kita berbakti sama orang tua, lalu kita berdoa kepada Allah. Itu boleh, itu namanya tawassul. Untuk berangkat haji, niatnya untuk berangkat haji dimudahkan. Sebelumnya kita melakukan amal-amal soleh. Silakan saja. Tidak ada pengkhususan ya. Sekali lagi, tidak ada pengkhususan amal tertentu. Tidak pernah Rasul mengatakan, kalau ingin berangkat haji, maka lakukanlah baca surah Al-Kahfi di malam Jumat, misalnya. Nggak ada seperti itu. Tapi secara umum, amal soleh apa saja, itu bisa mengantarkan seseorang untuk dimudahkan atau dikabulkan doanya. Silakan setelah baca surah Al-Kahfi, atau mungkin setelah baca surah Al-Muluk, atau mungkin setelah baca surah Al-Baqarah, atau setelah mengkhatamkan Al-Quran misalnya. Lalu kita berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan ya supaya dikabulkan. Silakan saja. Setelah sholat kita berdoa. Setelah apa namanya berbuat kebaikan apa saja, kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Ya, memang doa itu kita panjatkan yang terbaik itu adalah setelah beramal soleh atau sedang beramal soleh. Ya, sekali lagi, doa itu yang terbaik ya kita panjatkan kepada Allah adalah sebelum apa namanya pada waktu itu kita sebelumnya ya tentunya ada persiapan-persiapan untuk kita fokuskan hati kita kepada Allah ya. Ya, konsentrasi penuh dalam meminta itu, jangan sampai berdoa lalu ternyata hatinya kemana-mana, lalai dalam berdoa. Ya, sebelum berdoa kita fokuskan hati kita khusyuk dalam berdoa. Nah, nanti kita berdoa setelah kita melakukan amal. Ini namanya melobi. Melobi ya. Coba kalau seorang istri meminta kepada suaminya. Ini contoh ya, paling gampang kepada sesama manusia. Istri meminta sesuatu kepada suami. Bagaimana caranya supaya suami itu semakin gampang untuk memenuhi permintaan istrinya? Berikan pelayanan dulu kepada suaminya. Berikan perhatian, dia melakukan pelayanan, dia melakukan kebaikan yang menyenangkan hati suaminya. Setelah dia melakukan itu, baru dia minta, Mas, boleh nggak saya beli ini? Boleh nggak saya beli baju? Boleh nggak saya beli ini? Saya boleh beli ini. Suaminya karena melihat istrinya sebelum meminta, ternyata sudah melakukan apa perbuatan yang disenangi sama suaminya. Dia melakukan perhatian, pelayanan, kebaikan. Ya, maka suami pun dengan mudah memberikan. Gampang, mudah memberikan. Bahkan lebih dari apa yang diminta oleh istri. Ini contoh ya. Ya, dia mintanya misalnya misalnya 1 juta misalnya. Ternyata bisa jadi. Suami memberikan lebih dari 1 juta. Kenapa? Suaminya senang.
Sebelum istri meminta sama suami, istri itu sudah mencoba untuk melakukan kebaikan-kebaikan dulu. Tanamkan kebaikan, pelayanan, perhatian, kepedulian, ketaatan kepada suami. Akhirnya suami senang. Mintanya sekian, dikasihnya lebih besar lagi. Nah, begitu juga kita kepada Allah. Kita minta kepada Allah, kita sebelumnya kita lakukan dulu ketaatan. Begitu kita minta, ya suami saja memberikan kepada istrinya. Apalagi Allah kepada hambanya, lebih lagi. Yang tidak kita minta pun dikasih juga. Nikmat Allah sangat luas. Nah begitu ya cara kita ini untuk berangkat haji misalnya. Lakukan. Ya, sebelum berdoa, lakukan dulu amal ini, amal ini, amal ini. Selama itu benar ya. Sekali lagi, selalu saya tekankan ini masalahnya. Karena banyak orang yang menganggap itu juga, sebenarnya yang penting saya sholat, yang penting saya ini, yang penting saya ini. Tapi nggak sesuai syariat. Merekayasa sembarangan, melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, atau mungkin niatnya nggak ikhlas misalnya. Ya, tentunya nggak bermanfaat kalau begitu. Tapi lakukan amal soleh, lalu berdoa. Atau ketika sedang beramal soleh, lalu berdoa. Contohnya puasa. Sedang berpuasa, maka berdoa. Ketika sedang sholat, maka berdoa. Ya, kita buktikan ya. Jadi, maksud saya tidak ada amal-amal khusus ya. Silakan saja amal soleh apapun yang sesuai syariat, selama dilakukan dengan ikhlas, maka tentunya kita bisa berdoa setelahnya, atau ketika sedang beramal soleh itu, kita juga bisa berdoa kepada Allah. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, Ibu Sazi, mohon maaf Ustaz, mohon izin apakah masih berkenan menyampaikan apa menerima satu pertanyaan lagi Ustaz? Ya, silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, untuk pertanyaan berikutnya masih disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, doa seperti apakah yang harus dirutinkan untuk usia 5 tahun selain doa-doa yang umum? Mohon penjelasannya dan nasihatnya Ustaz. Jazakumullah. Maaf ya, tadi sinyalnya kurang baik ya. Bisa diulang kembali? Oh baik Ustaz, Afwan. Eh, Doa seperti apakah yang harus dirutinkan untuk usia 50 tahun selain doa-doa yang umum? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya. Barakallahu fikum. Doa yang lebih kita utamakan ya, lebih kita fokuskan ketika kita sudah berusia 50 tahun. Iya, iya, iya. Masya Allah. Tentunya orang yang 50 tahun itu berarti sudah masuk usia tua ya. Orang itu disebut orang tua, termasuk saya. Saya pun sudah lebih dari 50 dan mendekati 60. Ya, orang tua itu, kata para ulama, sebetulnya 40 juga sudah disebut tua. Dia memasuki usia tua ketika usia 40. Apalagi 50, apalagi lebih dari 50. Sudah masuki usia tua, karena dia sudah tua berarti ya perkiraan kita berarti jatah usianya semakin sedikit. Ya, bukankah Rasul mengatakan bahwa umur umat Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang lewat dari 70. Umur umat Islam ini, umat Nabi yang terakhir, ya 60 sampai 70. Ini kan usia-usia tua ini. Dan 50 mendekati 60. Mungkin sampai 63, mungkin sampai 65, ya intinya mendekati usia-usia secara umum umat Nabi Muhammad SAW, dan sedikit sekali yang lewat dari 70. Dan bisa jadi ada banyak juga kita lihat orang yang 50 meninggal, 55 meninggal, bahkan sebelum 50 pun sudah meninggal. Jadi sebetulnya doa apa ya tergantung permintaan kita ya. Kan kebutuhan dunia kita banyak, kebutuhan akhirat kita juga kita banyak sekali. Tapi tentunya yang kita lebih apa ya, lebih kita sering minta lah, kita lebih fokuskan permintaan untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Permintaan itu yang sering-sering kita ucapkan, minta husnul khotimah. Ya kita tidak katakan bahwa 50 pasti mati, 60 70, ya. Yang masih muda-muda 20 saja mati kok. Tapi kan secara umum biasanya dimasuki usia tua 50 ini, jatah usia biasanya tinggal sedikit.
Ya biasanya, maka mintalah kita kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk matinya husnul khotimah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita minta juga kepada Allah, ya Allah, eh, panjangkan usiaku dalam ketaatan dan kesehatan. Ya, kita minta diberikan umur yang panjang. Kita kan nggak tahu umur kita berapa ya, 50. Bisa jadi 51 meninggal, bisa jadi sampai 80 bahkan 100. Nah, kita minta panjangkan usiaku dalam ketaatan dan kesehatan. Tetap taat dan selalu sehat. Karena di usia 50 ini biasanya sudah mulai nih keluar penyakit-penyakit. Ya, kita lihat banyak sekali teman-teman kita, saudara kita ya. Ya biasanya kalau masih muda tuh umumnya belum keluar tuh penyakit-penyakit umumnya. Meskipun bisa juga cuci darah saja sekarang banyak yang 20-an. Tapi umumnya kalau sudah 50 ke atas, apalagi 60 ke atas, mulai mulai itu penyakit-penyakit keluar tuh satu persatu yang berat-berat. Bukan yang ringan-ringan, yang berat-berat itu. Mulailah penyakit jantung, mulailah diabetes, ya, mulailah dia asam urat, mulailah dia kolesterol, ya, mulai dia ada kanker, ya karena gaya hidup dan pola hidupnya yang tidak terjaga, ya. Nah, ini makanya kita fokuskan kan ditanya doa apa yang lebih kita utamakan. Ya pertama minta husnul khotimah karena bisa jadi jatah hidup tinggal sedikit. Kita ingin matinya mati yang baik gitu, yang Allah ridhoi. Yang kedua, kita minta ya mudah-mudahan namanya juga usaha kan kita nggak tahu takdir Allah. Kita kalau bisa dipanjangkan usia kita bukan karena cinta dunia, dipanjangkan dalam ketaatan dan tetap sehat. Bukan karena cinta dunia, tapi kita ingin lebih banyak lagi mudah-mudahan persiapan bekal-bekal sebelum datangnya kematian ibadah kita semakin banyak. Semakin dekat kematian semakin banyak ibadahnya. Ya, dan ibadah itu semakin banyak kita kerjakan karena kita memiliki umur yang lebih panjang. Bukan karena kita ingin betah-betah berlama-lama di dunia, bukan. Tapi kita ingin dipanjangkan, panjangkan usiaku dalam ketaatan dan tetap sehat, supaya mampu tetap beribadah kepadamu. Karena banyak sekali orang yang sudah tua, ya ternyata nggak bisa juga beribadah. Kenapa? Nggak sehat. Yang sarafnya kejepit, yang kena stroke, banyak sekali. Nauzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah. 50 tahun ke atas, yang saraf kejepit, yang kena stroke, yang kena ini, begitu banyak. Makanya kita prioritaskan kesehatan. Ya, tapi bukan sehat secara zohir saja, batin juga. Dan kita minta kalau bisa ya mudah-mudahan dipanjangkan usia dalam ketaatan dan kesehatan. Jadi 60 tetap dia sehat dan tetap ibadah. 70 tetap dia sehat dan tetap taat. Semakin dekat kepada kematian, semakin taat. Semakin dekat kepada kematian, semakin taat. Dan sehat. Karena sehat itu menjadikan dia lebih mudah untuk taat. Maksud saya lebih banyak lagi perkara-perkara yang bisa dia kerjakan. Ini penting ya, skala prioritas ya. Doa banyak, tapi skala prioritas. Husnul khotimah dan minta diberikan kemampuan untuk bisa taat dan kemudian diberikan kesehatan juga ya, supaya nanti lebih banyak lagi bekal-bekal yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita lakukan ya sebelum dicabutnya nyawa. Ya, kalau Allah ijabah husnul khotimah, lalu kita panjang juga usia dengan ketaatan, dengan kebaikan, semakin tua semakin taat, semakin tua dengan kesehatan ini kita jadikan sarana untuk semakin mudah untuk taat. Wah, Masya Allah. Betapa indahnya kan ya kita bisa melakukan bekal-bekal persiapan yang lebih banyak sebelum kematian. Ya, ini karena masalahnya 50 ini. Biasanya 50 yang saya tahu banyak sekali bermunculan penyakit-penyakit. Maka kita minta sehat, minta sehat, minta sehat. Ya, karena dengan kalau sakit itu kan berarti kita kesulitan ya untuk bisa beribadah lebih banyak lagi ya. Atau apalagi sakitnya yang berat-berat. Aduh, nauzubillah. Sampai stroke dia. Nggak bisa bergerak sama sekali. Umur 40 tahun sudah kena stroke. Meninggalnya 80. Misalnya begitu ya. 40 tahun saja sudah kena stroke. Andai kata meninggalnya 80 gimana? Berarti 40 tahun dia menunggu sampai datangnya kematian.
40 tahun stroke. Ya, dia pun di atas tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Diam saja, ngomong pun nggak bisa. Bahkan bisa jadi hilang kesadaran, hilang memorinya. 40 tahun. Meninggalnya berapa tahun? 80 tahun. Berarti selama 40 tahun dia menderita itu. Dan saya temukan orang seperti itu. Berpuluh-puluh tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat tidur, menderita luar biasa. Masih 40 tahun sudah kena stroke. Kalau andai kata 40 tahun dia kena stroke, 41-nya dia meninggal, nah ya, mungkin perkiraan kita masih baik gitu loh. Nggak nyusahin orang lain. Tapi kalau 40 meninggal 80, berarti kan menyusahkan sekali orang lain. 40 tahun dia menyusahkan orang lain. Kan kita nggak mau, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka kita minta sehat, minta sehat, minta sehat. Tapi bukan sehat saja, juga minta taat. Ya, sehat dan taat. Jangan sehat saja, tapi taat. Jangan taat saja, tapi juga sehat. Ya, nah, dua-duanya kita minta sekalian sebagai bekal yang terbaik ya, untuk bisa menjalani masa-masa tua itu, ya supaya bekal yang dibawa nanti ketika setelah kematian lebih banyak, dan itu menjadi sebab dia terhindar dari siksa kubur. Dan akhirnya dia pun menjadi orang yang terpilih untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, ya barangkali sampai di sini pertemuan kita, jamaah sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa dipahami dan diamalkan sebaik mungkin. Dan kita memohon kepada Allah, selalu memohon kepada Allah ya, kebaikan-kebaikan apapun di dunia dan di akhirat. Dan kita berusaha sama-sama. Saya dan Anda sama-sama hamba Allah. Sama-sama do'if, sama-sama lemah. Lemah iman, lemah ilmu, lemah amal. Tapi kemudian Allah bisa memilih siapa di antara hambanya yang dikuatkan. Karena memang dia ada usaha untuk berdoa, berdoa dan melakukan segala macam cara, sehingga Allah pun memilih dia lebih dibandingkan hamba-hamba yang lain. Yang lain tetap lemah, tapi ada hamba yang Allah kuatkan. Allah tambahkan taufik dan hidayah dan lain-lain, sehingga akhirnya dia posisinya lebih baik, ya, iman, ilmu, dan amalnya, dan lebih mudah mencapai tingkat ketakwaan. Karena target kita yang tertinggi memang itu. Target kita yang terbesar selama di dunia sampai mati satu, yaitu takwa. Bisa menjadi orang bertakwa, dan takwa itu mampu kita istiqomahkan sampai datangnya kematian. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan kepada Ustazuna Najmi Umar Bakar, Hafizullah Ta'ala, yang telah membimbing sekaligus juga menjabarkan dari setiap pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di kajian pada malam hari ini. Semoga nasihat tadi di bab ke-21 tentang 50 doa, sebab doa tidak terkabul, dapat kita hindari, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa giat untuk memohon berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kedoifan kita. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian berakhir, kami ingin sampaikan agenda halaqah hari Senin atau malam esok, yakni Senin 20 April 2026. Bersama kajian Sirah Nabi SAW bersama Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, yang masih membahas tentang Haji Wada, peristiwa Haji Wada, khususnya di tema khutbah Rasulullah SAW di Mina. Sekali lagi, insya Allah kajian Bumi Mengaji kembali menyelenggarakan halaqah hari Senin bersama Al Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala dalam Sirah Nabi SAW dengan tema peristiwa Haji Wada, yakni khutbah Rasulullah SAW di Mina. Demikian atas nama kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini, menghaturkan banyak terima kasih atas perhatian, kehadiran jemaah sekalian, kemudian juga atas doa-doanya. Hingga saat ini Bumi Mengaji masih dapat menyelenggarakan kajian sunnah sampai dengan hari ini. Barakallahu fikum. Dengan demikian kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Barakallahu